Kasihan ibu-ibu. Insya Allah demi jamaah aja saya akan berdiri. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya di belakang kurang semangat nih. Nah, yang di belakang tuh masih kurang semangat tuh. Masih ada yang dengar-dengar. Nah, habis ulangin salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wal khatib lima sabab nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Faqallahu subhanahu wa ta'ala fi kitab tanzil bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi ya Rabbi zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga yang saya hormati dan yang saya muliakan, yang ada di depan saya maupun ada di belakang, yaitu para alim ulama selaku pewaris daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tak lupa juga salam hormat takdim ini saya sampaikan kepada Bapak Kades Bunga Ujaya, yaitu Bapak Yuda Saputra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betul Bunga Ujaya? Hah? Rungau Raya. Iya, Rungau Raya. Salah. Dan tak lupa juga salam hormat takdim ini saya sampaikan untuk Imam Besar Masjid At-Taqwa, yaitu Ustaz Andre. Mana Bu? Masya Allah, ganteng. Dan tak lupa juga salam hormat takdim ini saya sampaikan, nah ini sahabat saya, pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran sekalian, yaitu Bapak
Ustaz Sahiruddin Al-Hafidh dan Bapak Ustaz Yahya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga salam hormat takdim ini saya sampaikan untuk Imam Besar Masjid Al-Falah PT Kusirawas, yaitu Al-Ustaz Ahmad Hidayah beserta rombongan tim hadrahnya. Dan tak lupa juga salam hormat takdim ini saya sampaikan kepada Ustaz Syafi'i, Ustaz Furqan dan Ustaz Darwin dan Ustaz lainnya. Dan tak lupa juga salam hormat takdim ini saya sampaikan untuk segenap daripada kawan-kawan laskar, daripada Ansor dan Banser dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sedari awal tadi mengawal saya sampai saya masuk di masjid yang penuh barokah pada malam hari ini. Dan tak lupa juga salam hormat takdim ini terkhususnya saya sampaikan wabil khusus untuk jamaah hadirin hadirat mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Mungkin mohon maaf ada yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun ketahuilah tidak mengurangi sedikit pun salam hormat takdim saya kepada antum-antum semuanya. Harapannya bertemu kita pada malam yang penuh berkah pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita juga di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang tua tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita juga disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat pertemuan yang penuh berkah pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah luar biasa. Sebenarnya tadi rada enggak enak ya. Dibilang tuan guru besar ya. Paling besar besar molang-melolang. Ilmunya mah enggak ada. Kenapa? Di sini banyak ustaz-ustaz kita yang masya Allah luar biasa. Makanya Pak, sedari awal ketika saya datang ke masjid ini tidak ada pun sedikit niat saya untuk menggurui bagi orang-orang yang mendengar daripada tausiah saya, enggak ada. Kenapa? Karena saya tahu di sini banyak tuan-tuan guru, di sini banyak orang-orang pintar, di sini banyak ulama-ulama. Tapi ketahuilah, niat saya datang dan hadir ke majelis ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyambung tali silaturahim kepada para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya merinding menurut saya. Kenapa? Saya saksikan begitu semarak orang-orang, mohon maaf yang duduk di luar sana. Masya Allah luar biasa kita berkumpul, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua semata-mata berkat karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah bosan-bosannya memberikan kita nikmat. Diberi kita nikmat iman, diberi kita nikmat Islam. Ada satu kenikmatan lagi yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu kenikmatan waktu luang. Betul betul. Kenapa? Berapa banyak orang diberikan waktu kesempatan, diberikan kenikmatan sehat, namun belum tentu dia diberikan kenikmatan waktu luang. Maka alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diberinya kita waktu luang, dapatlah kita hadir berkumpul duduk bermuajahah untuk menyaksikan bagaimana para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul karena iman, kita berkumpul karena iman. Kita mungkin bukan saudara satu mak satu bapak kata orang Melayu, tapi ketahuilah kita semua saudara karena ikatan la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah luar biasa. Salawat beserta salam marilah senantiasa kita haturkan untuk junjungan kita, kebanggaan kita, idola kita, pemimpin kita, orang yang paling tampan wajahnya, orang yang senantiasa tak ada disebut namanya, maka tenang hati seorang tersebut. Siapakah beliau? Wa huwa sayyidul wujud Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bersyukur kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanpa baginda Nabi Muhammad, mustahil kita bisa ada di tempat ini. Kalau tanpa
beserta isinya akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa Allah taala katakan dalam hadis kutsinya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? 3 kali ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflah. Kalau Allah bukan karena engkau, kalau Allah bukan karena engkau, kalau Allah bukan karena engkau ya Muhammad, ma khalaqtul aflah, takkan diciptakan bumi beserta isinya ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita bisa ada di dunia ini berkat Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi kenikmatan yang paling besar Pak yang kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita lahir ke dunia sudah menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Saya 3 tahun ini sudah aktif setiap bulan naik turun dari Pontianak ke Samudra, nyebrang lagi saya 2 jam sampai ke Pulau Setiru. Daerah sana medan dakwah kita, karena daerah sana memang perlu sentuhan dakwah. Jadi setiap bulan saya dari Pontianak ke Sampit, dan setiap bulan sekali juga saya lewat daerah sini. Tapi saya masih belum kenal. Walhasil saya tinggal lewat. Pandangan saya apa? Nah, biasa warga-warga biasanya nggak ramai. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada saya, Nizar, engkau lihat malam ini, engkau perhatikan ini malam. Orang yang biasa engkau lewati pakai mobil, yang dulu engkau lewat pakai travel, pakai bis, yang kau sangka penduduknya sedikit, engkau lihat nanti malam. Ternyata apa yang terjadi begitu saya sampai depan masjid At-Taqwa, saya saksikan luar biasa para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berkumpul karena satu alasan saja. Semuanya berkumpul hanya karena satu alasan. Mau yang tua, yang muda, miskin, kaya, pejabat tak kenal yang jelata, mereka berkumpul hanya karena satu alasan. Limahabbati sayyidina Rasulullah, karena cinta kepada Maulana Muhammad. Betul apa betul? Mustahil Pak kita berkumpul di majlis yang penuh barakah pada malam hari ini kalau bukan karena cinta kepada Nabi Muhammad. Saya tahu Pak ibu-ibu dan bapak-bapak pada malam hari ini pasti ada kesibukan. Bapak-bapak mungkin pergi pagi pulang sore, malamnya udah capek, betul Pak? Capek, pengen istirahat. Ada yang ngantor lembur, ada yang jaga malam lembur, ada yang kebun masuk pagi pulang sore, capek badan. Ada juga ibu-ibu, masya Allah, seharian ngurus anak, ada yang kerja, ngurus suami, ngurus kerjaan, ngurus usaha. Kalau sampai ke rumah capek, betul Bu? Tapi subhanallah, ini malam semua kesibukan yang seharusnya pada malam hari ini mereka istirahat, mereka berubah, menikmati waktu santai, tetapi pada malam yang sangat berbahagia ini mereka tinggalkan sejenak daripada pekerjaan mereka, mereka tinggalkan daripada kesibukan mereka, walaupun badan capek jadi semangat. Kenapa? Karena pada malam hari ini ada pertemuan yang sangat mulia, yang mana kita semua berkumpul memuji daripada Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, kalau bukan karena cinta kepada Maulana Muhammad, mustahil kita bisa berada di tempat ini. Kalau bukan karena kerinduan kita kepada Maulana Rasul, mustahil kita bisa berada di tempat ini. Nun jauh saya datang dari Pontianak sampai ke bumi ini, sampai kampung kalian, masya Allah, luar biasa. Semata-mata yang menyampaikan kita semua tidak lain dan tidak bukan bisyauqin Nabi, karena kerinduan kita kepada Maulana Muhammad. Datang karena cinta, pulang karena rindu. Semua asbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Ini malam juga kita berada di majelis yang penuh barakah, yang mana dari awal tadi dibacakan daripada salawat. Al-Ustaz Ahmad Arif Hidayah membaca salawat dengan merdu suaranya, dengan tabuhan daripada rebana yang kompak, mengiring mereka-mereka yang juga ikut bersyahid memuji Maulana Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah kita berada di tempat ini berkumpul membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW di majlis ilmu. Ini adalah taman daripada taman-taman surga.
Nabi Muhammad yang mengatakan. Apa kata Rasulullah pada para sahabatnya? Maqala Rasul, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Wa ma bi riyadil jannah ya Rasul? Qala hillat lidzikir. Suatu ketika Nabi Muhammad berkata dengan para sahabatnya, apa kata Nabi Muhammad? Apabila kalian melewati daripada taman-taman surga, farta'u, maka singgahlah, kata Nabi Muhammad. Bertanya para sahabat, "Wa ma bi riyadil jannah ya Rasul?" Wahai Rasulullah, apa yang engkau maksudkan daripada taman-taman surga ya Rasul? Maka Nabi Muhammad menjawab, hillat lidzikir, tempat yang mana di situ bisa membuat engkau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dipastikan Pak, kita berada di tempat ini dari awal, kita semua ingat kepada Allah, betul? Yang datang dari rumah mungkin ingat utang belum terbayar, angsuran belum lunas, ada masalah mungkin dalam rumah tangga. Tapi subhanallah, begitu datang ke majlis membaca salawat kepada Rasulullah, hilang seketika daripada kegagalan tersebut. Walaupun pulang ke rumah kadang-kadang ingat lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah, luar biasa aja kita baca salawat kepada Nabi Muhammad. Ini majlis yang dipandang langsung oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Nabi Muhammad mengatakan dalam salah satu kitab syarah Ratib Al-Haddad tentang fadilah daripada salawat kepada Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Ma min majlisin yusalla bihi 'ala an-nabi illa qamat minhu ru'yatun thayyibah hatta tablugha 'ala as-sama' fataqulu al-malaika hadhihi ru'yatun min majlis surya bihi 'ala an-nabi. Tidaklah dalam suatu perkumpulan, tidaklah dalam suatu majlis, mau di rumah-rumah kah, di langgar-langgarkah, atau di musola, bahkan di masjid sekalipun, yang mana mereka membaca salawat kepada Nabi, illa qamat minhu ru'yatun thayyibah, melainkan dari perkumpulan tersebut akan tercium semerbak wangian yang sangat harum sampai ke penduduk langit yaitu para malaikat mengatakan, hadhihi ru'yatun min majlis sulliya bihi 'ala nabi. Ini adalah wangian, ini adalah semerbak harum yang berasal dari majlis, yang mana dalam majlis tersebut dibacakan salawat kepada Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masyaallah, alhamdulillah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul juga di majlis ini, majlis yang penuh barakah. Tadi kita baca Maulid Nabi Muhammad, membaca Sibtul Durar, betul Ustaz? Sibtul Durar, betul? Sibtul Durar yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau mengarang Maulid Sibtul Durar. Apalagi pada bulan ini, bulan yang mana seluruh umat manusia senang dan gembira merayakan Maulid Nabi Muhammad. Seluruh umat manusia membaca kepada sirah perjalanan Rasulullah. Ada yang baca Maulid Habsyi, Maulid Barzanji, Maulid Tiba, Maulid Adiyahul Lami, yang mana semua daripada Maulid tersebut membacakan daripada sirah perjalanan baginda Nabi Muhammad. Bagaimana sih wajah Nabi Muhammad? Diceritakan bagaimana wajah Nabi Muhammad. Wajah Nabi Muhammad penuh nur cahaya, sehingga dikatakan Allah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqan wa khuluqan. Nabi Muhammad itu sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya akhlak. Tidak ada manusia di dunia ini wajahnya yang seperti Maulana Muhammad. Mau dari segi hidungnya, mau dari segi alisnya, mau dari segi kulitnya, tinggi badannya, perawakannya, nggak ada orang yang seperti baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad satu-satunya makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempurna. Masya Allah, luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya katakan Habib Munzir bin Fuad al-Musawwar, salah seorang ulama wali kemuliaan yang mana beliau sudah meninggal. Pada saat sebelum kematian beliau, pada saat usia beliau menginjak 37 tahun, beliau bermimpi dengan Nabi Muhammad. Apa kata beliau, ya Rasul, aku tak ingin memandang manusia setelah aku memandang dirimu ya Rasulullah. Apa
Apa kata Nabi Muhammad? Sabar wahai Munzir, nanti ketika usia 40 tahun maka kau akan berjumpa denganku, kata Rasulullah. Apa yang terjadi? Nabi Munzir ini pada usia 40 tahun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini di Jakarta salah satu majelis yang paling ramai adalah majelisnya Habibana Munzir bin Fuad Al-Musawwar. Beliau bisa mengumpulkan setiap malam ratusan ribu umat Nabi Muhammad SAW untuk berselawat dalam majelis beliau. Beliau pernah mengatakan, hati manusia itu ibaratkan tanah kering kerontang, tanah tandus dan gersang. Begitu keadaan hati manusia. Yang mana tanah kering kerontang ini, tanah yang tandus ini memerlukan daripada siraman air, agar dari tanah tandus ini dapat tumbuh daripadanya tumbuhan yang hijau. Bapak-bapak nanam jagung, kalau nggak disiram pasti mati, betul? Maka butuh disiram. Nanam sawit pun seperti itu. Nanam sawit pun seperti itu, disiram pada masa penyemaian daripada bibitnya. Agar apa? Agar tumbuh, agar sehat. Begitu juga keadaan hati manusia. Nih suaranya. Hati manusia butuh dengar namanya nasihat. Hati manusia butuh zikrullah, ingat kepada Allah. Hati manusia butuh sholawat ala Nabi Muhammad, mengingat Nabi Muhammad SAW, agar hatinya senantiasa basah akan kerinduan kepada Allah, agar hatinya senantiasa ingat kepada Nabi Muhammad, hilang sifat-sifat sombongnya. Karena jikalau hati manusia sudah lama tidak berzikir, bahkan dikatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, 3 hari saja hati manusia tidak dimasukkan daripada ilmu agama, maka hatinya layu bahkan mati. Hati manusia kalau sudah layu bahkan mati, apa yang terjadi? Hingga penyakit sombong, ujub, iri, dengki, malas ibadah, nggak bisa dinasihati. Begitulah keadaan hati manusia. Makanya hati manusia butuh dengar namanya nasihat, butuh dengar daripada petua-petua agama, ceramah daripada tuan-tuan guru. Maka solusinya kalau mau hidup kita berkah, jangan pernah jauh-jauh daripada ulama. Jangan jauh-jauh dengan ulama. Masya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kembali lagi, tadi kita baca maulid Rasulullah, yang mana setiap manusia yang mengaku muslim pada bulan maulid semuanya baca maulid. Perlu kita ketahui apa hukum membaca maulid tersebut. Apa sih hukum membaca maulid Nabi? Apakah membaca maulid itu sesuatu hal yang wajib? Ataukah membaca maulid itu sesuatu hal yang makruh? Ataukah membaca maulid itu hukumnya sesuatu yang haram? Untuk menjawab ini nggak bisa ngasal-ngasal. Perlu dalil-dalil yang qat'i, dalil-dalil yang dibenarkan, dalil-dalil yang kuat. Karena kita ketahui pada saat bulan maulid, luar biasa orang baca maulid, betul? Kita ingin tahu apa sih hukum membaca maulid Nabi Muhammad. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasannya hukum membaca maulid Nabi Muhammad adalah mubah. Mubah, boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Nggak boleh kita bilang baca maulid itu wajib, nggak boleh. Nggak boleh juga orang-orang mengatakan baca maulid itu haram, nggak boleh. Maka hukum membaca maulid adalah mubah, boleh dikerjakan, boleh nggak dikerjakan. Makanya bagi mereka yang nggak ngamalin maulid, jangan kalian menyalah-nyalahkan mereka yang baca maulid, mengatakan bid'ah, haram, syirik, bahkan na'udzubillah min dzalik. Yang sering kita terima bagi mereka yang menghantam, mereka yang mengamalkan maulid, apa kata mereka? Makanan yang disediakan pada perayaan maulid itu lebih najis daripada bangkai. Na'udzubillah min. Begitu juga bagi mereka yang mengamalkan maulid. Nggak boleh kita menuduh orang yang nggak baca maulid, kita bilang, oh ente anti cinta Rasul ente. Oh, pian Wahabi, nggak cinta Rasul, nggak ngamalin maulid, nggak boleh. Saya mau tanya kepada hadirin, ketika ada orang nggak baca maulid, kemudian kita sebut-sebut dia Wahabi, kita sebut-sebut dia nggak cinta Rasul, yang bilang dia nggak cinta Rasul, kita apa
beda maksudnya kebanyakan. Kalau misal ada orang yang amalkan maulid dikata-kata bid'ah, syirik, begini begitu, yang ngomong orang yang menuduh apa orang yang menuduh? Orang yang menuduh. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Ijtanibu katsiran minadh dhann." Wahai hamba-hambaku kata Allah, "Ijtanibu katsiran minadh dhann." Janganlah engkau sekali-kali suka berprasangka. Enggak baik banyak-banyak prasangka, enggak boleh. Enggak boleh. Lah kenapa, Beb? Kok bulan Maulid orang begitu semangat luar biasa? Semakin dihantam mereka yang baca Maulid, semakin semangat mereka untuk merayakan Maulid. Ini bukan perkara baru, Pak. Dari zaman Rasulullah SAW sudah mengerjakan ini ritual. Dari zaman daripada datuk-datuk kita sudah mengamalkan ini ritual. Kenapa? Karena para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwasannya dalam perkumpulan Maulid itu ada sifat mustahsan, ada kebaikan di dalamnya. Oleh karenanya para ulama menganjurkan kita untuk membaca Maulid. Di dalam Maulid semuanya adalah baik. Di dalam Maulid semuanya adalah bernilai daripada pahala. Contoh yang pertama, di dalam Maulid dibacakan Al-Quran. Betul. Baca Al-Quran. Bagaimana tadi Ustaz Ahmad Arif Hidayah dengan lantunan suara yang sangat merdu, beliau membaca daripada ayat Al-Quran. Pembukaan awal pasal pertama daripada baca Maulid Suratul Durar. Di situ ada kata Alhamdulillahil qawi sultanuhu, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ayat Al-Quran yang kita baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir sampai selesai itu ayat. Terdapat dalam Maulid itu ayat Quran. Allah yang memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Hingga dikatakan setiap satu huruf Al-Quran yang kita baca, maka yang kita dapatkan adalah 10 pahala ataupun 10 kebaikan. Bagaimana kalau kita baca Al-Quran yang banyak sampai khatam? Yang pertama tadi ayat Al-Quran. Yang kedua, di dalam majlis Maulid ada salawat kepada Nabi Muhammad. Yang nyuruh kita salawat manusia apa Allah? Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala katakan, dimulai dari dirinya terlebih dahulu. Apa kata Allah? Yang sering kita dengar ayat, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, kata Allah dengan memulai dengan zat yang maha mulia, wa malaikatahu, dan dengan para malaikat-malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian Allah menyeru kepada mereka-mereka yang beriman kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sampaikanlah salawat kepada Nabi dengan sebaik-baiknya salam. Itu perintah Allah atau bukan? Perintah Allah. Baca salawat, baca Quran. Yang ketiga, silaturahim. Saya yakin nggak semuanya yang ada di sini dalam tadi satu hari full setelah salat subuh sampai sore sampai malam ini. Mungkin ibu-ibu tadi mungkin ada yang ketemu dengan tetangganya, betul? Mungkin sibuk kerja, ke kantor, ke ladang, ke kebun, tapi subhanallah, jalinan silaturahim itu terjadi di majelis Maulid. Baik apa baik? Baik. Ayat Quran, selawat, silaturahim, ada lagi yang namanya sedekah makanan. Oh, masya Allah, luar biasa panitianya Pak Bu. Coba antum lihat-lihat nih. Ada buah lengkengnya, ada rambutannya, ada sangkisnya, ada jeruknya. Semua mereka menspesialkan ini malam. Mereka sedekah makanan untuk kita-kita yang datang. Betul? Sedekah makanan. Yang mana sedekah makanan itu salah satu sifat dan ciri-ciri orang ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak kebaikan Pak Bu. Oleh karenanya insya Allah bagi mereka yang mengamalkan Maulid, maka banyak pahala yang kita dapatkan di majelis ini. Amin. Banyak pahala. Bahkan dikatakan oleh Imam Fakhrul Razi yang artinya beliau mengatakan, orang ketika bawa air dalam suatu majelis,
Maka dicaksir tidaklah seseorang yang berhubung maulid Nabi Muhammad SAW membaca maulid Nabi Muhammad ala hadal ma terhadap air, yang mana air tersebut tentu berbeda dengan air yang lainnya. Ketika orang meminum air yang sudah dibacakan maulid kepada Nabi Muhammad, masuk air tersebut, maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan 1000 cahaya rahmatnya ke dalam hati orang yang meminum air tersebut. Dan sampai di situ saudara-saudara dirahmati oleh Allah. Begitu juga dengan makanannya. Begitu juga dengan uang yang tadi digantung. Ada tadi uang digantung? Ada tadi? Yang rebut-rebutan tadi ada? Ada? Itu ada dasarnya Pak. Dia dianjurkan oleh ulama kita bukan sembarang. Ini bukan perihal yang benar. Dianjurkan apa? Sedekah dan ada keberkahan terhadap barang ataupun makanan yang dibacakan selawat kepada Maulana Muhammad. Makanya nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau pulang majlis, airnya jangan dihabisin, buahnya jangan dihabisin, minimal sisain 1, sisain airnya dikit. Untuk apa? Untuk orang yang menunggu di rumah. Ada istri kita mungkin tidak tahu hadir, ada anak-anak kita mungkin tidak dapat hadir karena tadi tertidur, ada mungkin ibu kita sedang terbaring sakit, ada mungkin kawan kita yang tidak dapat hadir mungkin karena ini malam dia kerja jaga malam lembur. Bawain itu makanan, bawain itu air, kasih keberkahan, sama-sama mendapatkan keberkahan maulid. Maka bagi orang yang konsumsi daripada air yang sudah dibacakan maulid, insya Allah yang sakit disembuhkan, yang galau ditenangkan, yang kawin lama tak punya anak dapat anak semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi jelas penjelasannya tadi, jelas tidak? Jelas tentang hukum daripada membaca maulid. Insya Allah Pak, dengan berkumpulnya kita di sini akan semakin bertambah semangat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Tentang baca maulid, saya pandang dari depan, pandang di tengah-tengah, ada mohon maaf ada di belakang saya seperti ini. Insya Allah ini semuanya daripada nikah dan punya anak, betul? Nah, paling sedikit yang belum kawin, yang belum nikah. Insya Allah pulang dari majelis ini dapat berkah. Insya Allah dapat juga jodoh yang soleh-solehah. Mau anak menjadi orang yang berhasil Pak? Mau nggak? Ini resep dari Nabi Muhammad. Mau Bu? Jawab yang kompak, mau? Nabi Muhammad kasih 3 resep. 3 resep dari kanjeng Nabi Muhammad. Bagi sesiapa saja yang punya anak, kemudian diterapkan ini, maka insya Allah anaknya akan beruntung, bertuah, jaya, makmur, sukses. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Adibu auladakum ala thalathil khisal, hubbi nabiyikum wa ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Ajari anak-anak kalian 3 perkara kata Nabi Muhammad. Yang pertama, hubbi nabiyikum, kenali nabinya. Ajarkan kepada anak kalian bagaimana sirah nabinya, mencintai nabinya, mengenali nabinya. Alhamdulillah, ini malam kita berkumpul pada suatu perkumpulan yang insya Allah tadi dibacakan bagaimana sejarah Nabi Muhammad, walaupun pakai bahasa Arab kita pada tak paham. Tapi insya Allah sedikit nanti akan kita kupas bagaimana perjuangan baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah yang pertama sudah kita terapkan Pak. Karena bagi siapa saja yang punya anak, kalau kalian merasa kalian mempunyai keterbatasan untuk mendidik anak kalian perihal agama, maka wajib bagi kalian untuk pergi menuntut ilmu, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau pergi dalam keadaan merangkak sekalipun. Saking wajibnya kita mendidik anak kita. Yang kedua, wa ahli bait Nabi Muhammad. Ajari anak-anak kita untuk mengenal dan mencintai daripada ahlul bait, anak cucu keturunannya baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah, setiap bulan Maulid kita jumpai di mana-mana pasti orang mengundang para habaib. Betul. Para habaib salah satu daripada tanda mukjizat Nabi Muhammad yang sampai saat ini, sampai hari kiamat nanti dapat kita rasakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga daripada zuriatnya baginda Nabi Muhammad. Kita masih bisa berjumpa dengan para habaib. Kemarin alhamdulillah
alhamdulillah beberapa bulan yang lalu Kalteng mendapatkan keberkahan yang mungkin tempat lain juga iri ingin mendapatkan keberkahan seperti itu. Apa yang terjadi? Kalteng 2 kali kedatangan Habib Umar bin Hafiz. Betul? Masya Allah, saya saksikan bagaimana jamaah-jamaah saya dari Pontianak belasan mobil Pak, patungan mereka jauh dari Pontianak sampai ke Palangka hanya untuk bisa memandang langsung wajah daripada Habib Umar bin Hafiz. Bagaimana kalau Nabi Muhammad yang datang? Allahumma shalli ala Muhammad. Hubbun nabiyikum wa ahli baitih wa qiraatil Qur'an, dan ajari anak-anak kalian membaca daripada Al-Quran. Daerah sini alhamdulillah ada pondok pesantren Al-Hafiz, pondok pesantren Tahfiz. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang pengen memondokkan anaknya, silahkan. Pondok beliau ada dekat di daerah kita, bisa dijenguk kapan saja. Kenapa? Karena dekat. Jangan sampai anak-anak kita tidak bisa baca Al-Quran. Kenapa, Beb? Oh iya, berapa banyak di zaman sekarang orang tua galau kalau anaknya tidak bisa masuk SMP negeri, SMA negeri, tapi dia tidak galau kalau anaknya sudah SMP, sudah SMA, tidak tamat ngaji. Betul? Iya. Di mana Beb orangnya itu? Tidak ada di sini. Di sini kan soleh-soleha semuanya. Amin. Iya, ada di ujung sana. Makanya Pak, yang pertama ajarkan anak kita mencintai Nabi Muhammad. Yang kedua, mencintai ahli baitnya Nabi Muhammad. Yang ketiga, wa qiraatil Qur'an. Insyaallah anak-anak kita menjadi ahli Qur'an. Nah, bagaimana mungkin Pak, anak-anak kita bisa mengenal Nabi Muhammad sedangkan orang tuanya malas mengkaji ilmu agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, masjid. Mama, cepat ambil makanan. Bapaknya kemana? Nonton TV. Bapaknya kemana? Main handphone. Seharusnya bapaknya jadi contoh, bapaknya memberikan contoh yang terbaik, yang tak baik kepada keluarganya. Betul apa betul? Tapi nggak dari sini, ada di sana Bu. Di sini kan masya Allah semuanya, betul Pak? Iya, di sini orang-orang soleh semuanya, cerah wajahnya nih. Bapak-bapak, insya Allah jadi bapak-bapak yang soleh semuanya. Amin. Masya Allah. Saudara-saudari kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi pada pembahasan yang pertama tadi, yaitu tentang mengingat daripada membaca Maulid Nabi Muhammad, tentang kelahiran baginda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad mempunyai seorang ibu yang bernama Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah. Ayahnya Nabi Muhammad namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Ketika Sayyidah Aminah pada usia kandungan, pada saat itu usia kandungan Nabi Muhammad SAW, pada saat Nabi Muhammad berada dalam kandungan ibunya berusia 2 bulan, maka Nabi Muhammad ditinggal mati oleh ayahandanya daripada Abdullah bin Abdul Muttalib. Coba ibu-ibu bayangkan, bagi kalian yang pernah mengandung, ini habis makanya. Ketika kalian menikah, diberikan anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada usia kandungan berusia 2 bulan, kemudian ditinggal mati oleh suami kalian, sedih apa sedih? Coba bayangkan, sedih apa sedih? Berat apa berat? Itulah yang dialami daripada Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu ini kekasihnya, yaitu Sayyidah Aminah, takkan dibiarkan bersedih hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga dalam riwayat dikatakan apa yang terjadi, dikatakan oleh Sayyidah Aminah, setiap malam aku dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa dengan mimpi berjumpa dengan para nabi-nabi terdahulu. Dalam riwayat dikatakan Sayyidah Aminah setiap malam bermimpi berjumpa dengan para nabi, mulai bermimpi berjumpa dengan Nabi Adam sampai berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Yang mana dalam semua mimpi tersebut, kata Sayyidah Aminah, semua para nabi-nabi mengatakan kepada aku, wahai Aminah, sungguh engkau sedang mengandung janin yang kelak akan menjadi penutup daripada nabi-nabi. Maka kami amanatkan kepadamu, wahai Aminah, berikan dia dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aminah dalam keadaan janda, beliau tinggal bersama mertuanya Abdul Muttalib hingga pada usia kehamilan beliau
Hingga detik-detik menghitung jam daripada hendak dilahirkan baginda Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu keadaan di kota Mekah sangat berbeda seperti sebelumnya. Orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy saat itu menyaksikan di kota Mekah langit sungguh luar biasa indahnya. Bintang terang benderang, bulan terang benderang, hingga bahagia orang-orang Mekah saat itu. Mereka berkumpul bersama-sama menuju ke rumahnya Abdul Muthalib, karena Abdul Muthalib saat itu menjadi pemimpin daripada Bani Quraisy. Hingga dikatakan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang sekitar Mekah saat itu, wahai Abdul Muthalib, sungguh ini terjadi sangat luar biasa di cuaca, nggak pernah terjadi sebelumnya. Coba engkau lihat betapa bintang gemerlap luar biasa terangnya, bulan terang benderang. Bagaimana jika malam ini wahai Abdul Muthalib, kita rayakan ini malam dengan berpesta di sekeliling Ka'bah? Maka Abdul Muthalib mengiyakan daripada ajakan orang-orang Quraisy tersebut. Beranjaklah Abdul Muthalib dengan para orang Quraisy hingga Sayyidah Aminah sendirian di dalam rumah. Masuklah Sayyidah Aminah ke dalam kamar berbah. Wahai bagi kalian yang pernah mengandung, coba kalian bayangkan ketika kalian menjalani masa-masa ketika kalian butuh perhatian, butuh pertolongan. Apalagi kalian mengalami ketika saat itu hendak melahirkan, apa yang terjadi, apa yang kalian inginkan, pasti pertolongan yang kalian harapkan. Betul? Betul, Bu? Tapi Sayyidah Aminah saat itu sendirian di dalam kamar, udah merasakan agak sedikit lain dalam perutnya. Dia mengetahui bahwa hari ini malam dia pasti melahirkan daripada bayi suci Maulana Muhammad. Hingga berbah Sayyidah Aminah, berbah di kemaringan, memandang ke arah kiri tidak ada siapa-siapa, memandang ke arah kanan tidak ada siapapun. Hingga Allah Subhanahu wa taala pada saat hari itu juga mengirim dua cahaya yang langsung masuk ke dalam kamarnya Sayyidah Aminah, menjelma menjadi dua wanita yang sangat soleha. Bertanya Sayyidah Aminah, wahai dua wanita soleha, siapakah engkau gerangan? Wahai Aminah, sesungguhnya aku adalah Maryam binti Imran, ibundanya Nabi Isa, dan di sebelahku adalah Asyah istrinya Fir'aun. Kami berdua diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam juga untuk menjadi bidanmu wahai Aminah. Masya Allah, luar biasa. Hingga pada saat itu juga Sayyidah Aminah memandang ke arah belakang, apa yang terjadi? Kaget beliau memandang sosok daripada malaikat luar biasa ramainya, ribuan daripada malaikat-malaikat Allah yang siap menanti kelahiran daripada bayi suci Maulana Muhammad. Memandang ke arah kanan ada dua wanita soleha, hingga beliau dibuat terpandang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua ekor burung yang terbang masuk ke dalam kamarnya Sayyidah Aminah. Dua ekor burung ini menjelma menjadi dua malaikat. Yang pertama malaikat Jibril, yang pada saat itu dalam riwayat dikatakan malaikat Jibril membawa tas itu satu ceret yang berisikan daripada air rahmah langsung dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang satu lagi malaikat Mikail. Malaikat Mikail membawakan selendang sutra berwarna hijau langsung dari surga Allah Subhanahu wa taala. Bertanya Sayyidah Aminah, wahai dua cahaya, siapakah engkau gerangan? Wahai Aminah, aku adalah malaikat Jibril dan di sebelahku adalah malaikat Mikail. Pada saat itu pertemuan yang sangat mulia, perkumpulan yang sangat agung saat itu, semua makhluk Allah saat itu, mulai dari para dua orang wanita soleha beserta ribuan para malaikat yang menanti lahirnya baginda Nabi Muhammad. Mereka semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sering kita dengar, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dalam riwayat 3 kali, dalam riwayat lain 4 kali. Hingga apa yang terjadi pada saat itu? Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam seraya menundukkan daripada pandangannya, apa kata beliau? Berkata kepada Sayyidah Aminah, tafadhal ukhruj ya Habibur Rahman. Kalau begitu silakan, si Allah yang Maha Penyayang. Inilah detik-detik kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat agung. Ketika Nabi Muhammad lahir di dunia, Pak, enggak seperti kita, Pak. Ketika Nabi Muhammad lahir di dunia dalam
Beliau Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kebanggaan kita. Ketika dikatakan beliau pada saat beliau lahir di dunia, beliau menunjukkan isyarat tangan seperti ini. Dalam riwayat dikatakan seakan-akan beliau ingin mengatakan dan menegaskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang paling senang saat itu, tidak ada manusia wanita yang paling bahagia saat itu, melebihi daripada kesenangan dan bahagianya Sayyidah Aminah. Hingga rasa sakit yang beliau rasakan ketika melahirkan baginda Nabi Muhammad hilang seketika dengan lahirnya Sayyidul Wujud Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam dikatakan di Persia ada api yang senantiasa disembah oleh kaum Majusi. Setiap hari disembah oleh kaum Majusi ini api. Nggak bisa padamnya api. Mau hujan gimana pun nggak bisa padam. Tapi lihat Allah Subhanahu wa taala memuliakan kasih-kasihnya. Ketika lahir Nabi Muhammad, seketika api yang senantiasa membara di daerah Persia saat itu dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Makanya saudara-saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah tingkatkan lagi kecintaan kita kepada Maulana Rasulullah. Tunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dengan memperbanyak selawat kepada Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, mengikuti, mempelajari bagaimana sirah perjalanan baginda Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad ketika mendakwahkan ini agama sampai ke bumi kita. Tidak semata-mata dakwah langsung sampai Pak. Dengan perjuangan Nabi Muhammad dikorbankan hartanya, bahkan nyawanya dikorbankan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana perjuangan para sahabat ketika mendakwahkan agar tauhid sampai ke bumi kita. Kita ini enak. Kenapa? Kita ini lahir dalam keadaan Islam, betul? Lahir dalam keadaan Islam. Bagaimana dulu perjuangan para sahabat ketika membuktikan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Mereka berjuang dengan hartanya, bahkan nyawanya dikorbankan untuk Maulana Nabi Muhammad. Pernah kita baca riwayat daripada sahabat Nabi Muhammad Abu Talha bin Ubaidillah, pada saat dia berperang bersama dengan Nabi Muhammad. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW diincar oleh orang-orang kafir Quraisy, ingin ditebas Nabi Muhammad. Datang Abu Talha menghalau daripada tebasan tersebut, dihalau dengan tangan kirinya, putus tangan kirinya. Datang lagi orang kafir Quraisy ingin menebas Nabi Muhammad, dihalau Abu Talha dengan tangan kanannya, putus tangan kanannya. Tangan kanan putus, tangan kiri putus, hingga ada orang kafir Quraisy dari kejauhan memutar-mutar anak rantai yang ingin dilemparkan langsung kepada Nabi Muhammad. Seketika perasaan orang kafir Quraisy tersebut melemparkan tiga mata anak rantai tersebut tepat kepada pipi Nabi Muhammad, menancap di pipi yang mulia Nabi Muhammad, menancap di pipi Rasulullah. Lihat Pak, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad agar sampainya dakwah sampai ke bumi kita ini, hingga kita bersahadat lahir dalam keadaan iman. Nabi Muhammad pipinya yang mulia, pipinya yang ganteng, pernah tertancap tiga duri ataupun tiga anak mata rantai daripada orang kafir. Datang Abu Talha yang tadi tangan kanannya putus, tangan kirinya putus. Datang Abu Talha ingin menghalau daripada serangan orang kafir tersebut. Dicabut itu tiga anak mata rantai tersebut. Dengan apa? Dengan giginya. Seketika satu yang sudah tercabut, ikut copot juga gigi Abu Talha. Satu lagi mata rantai dicabut, copot lagi gigi Abu Talha. Hingga apa yang terjadi? Abu Talha menjemput syahidnya tepat di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ, saudara. Ummu Sumayyah adalah seorang wanita yang pertama kali mati syahid. Ibu-ibu bayangkan, Ummu Sumayyah adalah sahabat Nabi yang pertama kali mati syahid di kalangan wanita. Apa yang terjadi? Ketika awal-awal masuknya Islam, beliau mendakwahkan ini Islam. Beliau ditangkap oleh majikannya, ditangkap oleh orang-orang yang merangkul daripada Islam. Suaminya dibunuh, anaknya dibunuh, orang tuanya dibunuh. Ummu Sumayyah dikubur setengah badan, di tengah teriknya matahari, di tengah di padang pasir, dilempari dengan batu, ditombak sampai keluar isi perutnya. Apa yang terjadi ketika beliau melepaskan daripada
Ketika beliau sudah memastikan aman, masuklah beliau dengan Nabi Muhammad SAW. Hingga Nabi Muhammad dalam keadaan capek ya, setelah berjalan berpuluh kilometer jalan, berbaring Nabi Muhammad di pangkuan sahabat Abu Bakar, dan tidur Nabi Muhammad. Hingga dalam tempat tidur tersebut, sahabat Abu Bakar nggak bisa tidur, jaga-jaga, takut ada serangan musuh. Ternyata ada satu lubang, ada satu celah yang lupa ditutup dan disumbat oleh sahabat Abu Bakar. Hingga dalam satu celah tersebut, dalam riwayat dikatakan keluar satu ekor ular yang sangat berbisa. Hingga perlahan sahabat Abu Bakar menutup satu celah tersebut dengan tangannya, khawatir ketika beliau nanti bergerak Nabi Muhammad bangun. Apa yang terjadi? Tangan sahabat Abu Bakar dipatuk oleh ular yang sangat berbisa. Hingga bergetar tubuh beliau, keringat dingin. Hingga bangun Nabi Muhammad. Wahai Abu Bakar, apa yang terjadi kepadamu? Wahai Rasul, aku dipatuk oleh ular. Kenapa engkau tidak membangunkan aku, kata Rasul? Aku khawatir ya Nabi, aku khawatir. Kalau aku membangunkanmu ya Rasulullah, engkau akan terganggu ya Rasul. Sedangkan kan dalam keadaan aman, kata sahabat Abu Bakar. Selama Rasulullah dan sahabat Abu Bakar dalam gua Tur, siapa yang berjuang mengantarkan makanan setiap hari kepada sahabat Rasulullah dan kepada Rasulullah? Beliau adalah Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar, anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu diriwayatkan beliau dalam keadaan sudah hamil besar. Sudah dalam keadaan hamil besar, membawa makanan diikat di atas perutnya, berjalan kaki jauh demi untuk memberikan makan kepada Nabi Muhammad. Itu dia lakukan setiap hari sampai bengkak kakinya, berdarah dan bernanah kakinya. Itu semua dilakukan atas dasar iman, atas dasar cinta kepada Maulana Muhammad. Agar apa? Agar dakwah sampai ke bumi kita, agar tauhid sampai ke bumi kita. Kita umat Nabi Muhammad enak, lahir dalam keadaan Islam, lahir dalam keadaan sudah menerima ini ajaran dengan sempurna. Enak kita lahir di dunia, sudah ada ustaz, ada habib-habib, ada tuan guru. Kalau masih juga tidak bisa membuatkan kita dekat dengan Nabi Muhammad, dekat dengan Allah, keterlaluan ini diri kita ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Bilal bin Rabah, sahabat Nabi Muhammad, muadzin Rasulullah, yang mana diceritakan saat itu ketika Nabi Muhammad wafat, beliau hijrah meninggalkan kota Madinah, hijrah ke kota Syam. Janji, aku tak mau lagi pergi ke Madinah. Saking rindunya kepada Nabi Muhammad, hijrah beliau ke kota Syam. Kenapa? Karena kalau beliau ke kota Madinah sejak pojok-pojok Nabi Muhammad, masuk ke masjid ingat dengan Rasulullah, setiap waktu ingat dengan Rasulullah. Tak mampu beliau menahankan kerinduan. Pada awal-awal pertemuan beliau, antum tahu, sahabat Bilal bin Rabah ditelanjangi beliau di tengah padang pasir, dibuka bajunya, dilempar dengan batu. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat, ada batu besar yang panas dan luar biasa ditimpakan di dadanya daripada sahabat Rasulullah SAW Bilal bin Rabah. Dipaksa untuk murtad oleh orang-orang kafir. Engkau mau pilih agamanya Muhammad, kalau engkau pilih daripada agama Muhammad, maka engkau tetap akan disiksa. Apa kata Bilal bin Rabah? Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Lihat bagaimana para sahabat membawa kecintaan. Tidak sampai di situ, saudara. Zaid bin Dasinah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang ketika itu ditawan oleh orang-orang kafir musyrik. Ditawan oleh orang kafir musyrik, dikasih pilihan, wahai Zaid bin Dasinah, kata orang kafir tersebut, engkau beritahu sekarang di mana persembunyian Muhammad. Kalau engkau memberitahu di mana persembunyian Nabi Muhammad, maka engkau akan kami lepaskan daripada siksaan ini. Apa kata Zaid bin Dasinah? Wallahi, demi Allah, jangankan memberitahu di mana persembunyian Muhammad, ada yang kata satu duri menusuk daripada telapak kaki Nabi Muhammad, demi Allah aku tak akan ridho dan tak akan rela. Apa kata orang-orang kafir Quraisy tersebut? Kami tidak pernah memandang manusia mencintai manusia seperti daripada sahabat Muhammad mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sahabat Nabi berjuang, berkorban agar hidayah, agar tauhid, agar iman, agar takwa sampai ke bumi kita. Yang terakhir, saudara, tidak sampai di situ. Istrinya Nabi Muhammad, wahai kalian wanita-wanita yang mengaku pengikutnya daripada Sayyidatina Fatimah Zahra, wahai kalian wanita-wanita yang mengaku pencintanya
pulang, bepergian pulang ke rumahnya Sayyidah Khadijah. Saat itu Sayyidah Khadijah sedang sakit keras, saudara-saudaraku, ditemani oleh putrinya yaitu Sayyidah Fatimah Zahra. Sudah berbaring, tidak kuat lagi sudah. Sakitnya sudah parah. Ketika mendengar Nabi Muhammad mengetuk pintu, Assalamualaikum. Apa kata Sayyidah Khadijah? Cepat anakku, engkau buka pintu tersebut. Cepat engkau ambilkan bantal. Engkau ganjal belakangku agar aku terlihat duduk sempurna di depan ayahmu, agar aku terlihat sempurna menyambut kedatangan ayahmu. Lihat, dalam keadaan sekaratul maut, dalam keadaan sakit keras luar biasa, dia ingin memuliakan suaminya. Masuk Nabi Muhammad. Bagaimana keadaan wahai istriku? Alhamdulillah ya Rasulullah, keadaan baik-baik saja. Keadaan aku sehat walafiat. Lantas Nabi Muhammad berpamitan hendak melanjutkan kembali dakwahnya. Ketika beberapa langkah Nabi Muhammad ingin keluar dari rumahnya, dipanggil oleh Sayyidah Khadijah. Wahai Rasul, wahai Nabi, ada apa istriku? Selama ini ketika aku bersama dengan ya Rasulullah, semua sudah aku korbankan, semua sudah aku berikan untuk karenanya agama, dari harta semuanya. Saat ini tidak ada lagi yang bisa aku berikan kepada ya Rasulullah, tidak ada lagi. Tapi aku berwasiat kepada ya Rasulullah, aku berwasiat kepadamu, nanti ketika aku mati ya Rasul, ketika aku mati ya Rasulullah, engkau gali kuburku, engkau ambil tulang belulangku, yang mana tulang belulang tersebut engkau bawa ke pasar, engkau jajah dan engkau jual, yang mana hasil daripada tulang yang engkau jual ya Nabi, engkau pakai untuk mendakwahkan dunia agama. Menangis baginda Nabi Muhammad, tersungkur Nabi Muhammad menangis mendengar kenyataan istrinya. Bayangkan saking cintanya dengan agama, engkau gali kuburanku ya Rasul. Ya Khadijah, engkau kan kuburanku ya Rasulullah. Aku dah tak memiliki apa-apa ya Rasulullah, harta sudah habis. Sayyidah Khadijah adalah orang yang paling kaya saat itu. Andai kata dikumpulkan setengah harta orang-orang Mekah, dibandingkan dengan hartanya Sayyidah Khadijah, tak ada apa-apanya. Semuanya dikorbankan untuk agama. Nanti aku mati gali kuburanku ya Nabi, engkau ambil tulang-tulangku, engkau jual ke pasar, duitnya pakai untuk dakwah ya Nabi, kata Sayyidah Khadijah. Tersungkur Nabi Muhammad, menangis Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW keluar daripada rumahnya, Sayyidah Khadijah memutuskan nafas untuk ke terakhir kali ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidah Khadijah berkorban untuk kita. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu yang punya anak? Sudahkah kalian mengenal bagaimana alat Sayyidah Khadijah? Sudahkah kalian mengamalkan ajaran Nabi Muhammad? Ataukah sebaliknya? Agama ini sampai ke sini butuh dengan pengorbanan, dengan darah, dengan perjuangan. Maka sebagiannya bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, mari kita jaga daripada sunnah-sunnah tersebut. Mari kita jaga syariat ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ketika umat Islam sudah tidak peduli dengan dakwahnya, ketika umat Islam sudah tidak peduli lagi dengan ilmunya, maka datang perusahaan-perusahaan agama yang akan membobot daripada ajaran agama ini agar rusak generasi-generasi kita. Semoga kita tergolong daripada pecinta umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tergolong orang-orang yang membela Muhammad. Semoga kita tergolong sebagai pecintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin bertanya kepada antum semuanya, tolong jawab yang jujur. Bagi antum yang di pojok-pojok, tolong jawab yang jujur. Antum cinta nggak sama Rasulullah? Cinta sama Rasulullah? Rindu sama Nabi? Kok berat betul jawabnya? Buang kesombongan-kesombongan itu. Buang kesombongan-kesombongan yang ada dalam hati kita. Saya ingin nanya, cinta sama Rasulullah? Kangen sama Nabi Muhammad? Sebelum antum bilang kangen sama Rasulullah, sebelum antum bilang cinta sama Rasulullah, 1445 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah mengatakan mereka
mereka cinta dan rindu kepada kita. Buktinya apa? Dalam suatu riwayat dikatakan ketika Nabi Muhammad dengan para sahabatnya, apa kata Rasulullah? Ana mushtaq bi ikhwani. Wahai sahabat-sahabatku, aku rindu dengan saudaraku, kata Rasulullah. Lantas para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alasna bi ikhwani ya Rasulullah. Wahai Rasul, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasul? La bal antum ashabi. Tidak, bukan. Kalian ini adalah saudara, kalian ini adalah sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Lantas saling berbisik para sahabat, siapa yang dimaksudkan daripada saudara-saudara ini? Kok beruntung betul mereka? Selalu disebut namanya oleh Nabi Muhammad. Lantas Nabi Muhammad melanjutkan dalam sabdanya. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad menundukkan pandangannya. Dalam riwayat dikatakan dalam penundukan tersebut Nabi Muhammad berurai air matanya. Berurai air mata membasahi pipinya sampai membasahi jangkutnya. Kemudian Muhammad bersabda, al-akhwani humul ladzi lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Yang dimaksudkan saudara-saudaraku itu ialah mereka tak pernah memandang wajahku. Mereka nanti akan datang setelah zaman kita saat ini, kata Nabi Muhammad. Walaupun mereka tak pernah memandang wajahku, akan tetapi mereka beriman kepada aku. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Tuba liman lam yarani wa amana bi. Beruntung, kata Nabi Muhammad, bagi mereka yang memandangku kemudian mereka beriman kepadaku. Beruntung 3 kali dikatakan keberuntungan, 3 kali kebaikan, 3 kali kesuksesan. Beruntung bagi sesiapa saja mereka yang tak pernah memandang wajahku, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita di sini tak pernah jumpa dengan Nabi Muhammad, betul? Jangankan berjumpa langsung Pak Bu, jangankan berjumpa langsung mimpi pun kita belum tentu. Kenapa? Mungkin saking banyaknya dosa kita, saking malasnya kita dalam beribadah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Mungkin cinta dunia kita lebih besar daripada cinta kita kepada Muhammad SAW. Walaupun kita tidak cinta kepada Rasulullah, Rasulullah cinta kepada kita, menyebut-nyebut nama kita. Sepanjang malam Nabi Muhammad berdoa, meminta ampun kepada Allah untuk umatnya. Maka dikatakan Nabi Muhammad ketika akhir beliau menghembuskan nafas terakhir, beliau berkata kepada Jibril, wahai Jibril, bagaimana keadaan umatku wahai Jibril? Hingga malaikat Jibril bertanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepastian bagaimana keadaan umat Nabi Muhammad setelah tinggal pergi oleh Rasulullah. Datang lagi malaikat Jibril menghadap Nabi Muhammad yang saat itu sedang sekaratul maut. Ya Muhammad, wahai Muhammad, aku baru saja mendapatkan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan surga bagi umat-umat untuk masuk ke dalam surga sebelum umat terlebih dahulu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya Nabi Muhammad kepada kita, sampai Nabi Muhammad mengatakan dalam sabdanya, kullu ummati yadkhulul jannah, seluruh umatku semuanya masuk surga, kata Nabi Muhammad, illa man aba, kecuali mereka yang enggak mau. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kesempatan untuk kita bisa dekat kepada Nabi Muhammad. Datang ke majelis maulid, datang kepada para alim ulama, datang ke tuan-tuan guru. Kalaulah dengan adanya majelis maulid, kalaulah dengan adanya pondok-pondok pesantren, kalaulah dengan adanya tuan-tuan guru yang datang di kampung kita tidak bisa mengajak kita untuk lebih dekat kepada Nabi Muhammad, tolong katakan kepada saya, dengan cara apa lagi yang harus ditunjukkan agar kita sadar kita ini adalah umat Rasulullah yang harus menjaga daripada syarat baginda Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang terakhir, sabda Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau tentang fadilah bagi umatnya yang senang berkumpul di tempat yang baik, berjumpa dengan alim ulama. Di depan-depan kita ini ada tuan-tuan guru, ada ustaz-ustaz, masya Allah. Mereka dengan saya ini cuma kalah penampilan aja. Soal ilmu mungkin mereka luar biasa ilmunya. Apa kata Nabi Muhammad? Faqala Rasulullah, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani di dunia, wa man jalasani di dunia ajlasuhu ma'i yaumil qiyamah. Barang sesiapa orang yang datang berziarah kepada orang alim, maka seakan-akan dia berziarah dan datang kepadaku, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menguatkan ini perkataan dengan sabdanya. Apa kata Rasulullah?
Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu penerus daripada risalah para nabi-nabi. Andai kata ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka para ulama saat inilah adalah nabi-nabi Allah. Sesiapa orang yang berziarah kepada orang alim, seakan-akan dia sudah berziarah kepada Nabi Muhammad. Wa man safa aliman fakana masafahani di dunia, fakana masafahani. Barang sesiapa orang yang berjabat tangan kemudian mencium tangan orang alim dengan niat memuliakan ilmunya, bukan orangnya, maka seakan-akan dia sudah bersalaman tangan denganku, kata Nabi Muhammad. Wa man jalasa aliman fakana majalasa di dunia. Barang sesiapa orang yang duduk dengan para ulama, seakan-akan dia sudah duduk bersamaku selama di dunia, kata Nabi Muhammad. Yang terakhir, ini salah satu kabar gembira bagi orang yang sering mengamalkan hal ini. Apa kata Nabi Muhammad? Wa man jalasa di dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Orang yang senang duduk bersama para alim ulama, maka nanti di akhirat aku akan duduk tepat di sampingnya, kata Nabi Muhammad, di hari kiamat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi ahlul barakah. Semoga kita menjadi ahlul barakah. Hidup kita diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita dipanjangkan, dosa kita diampunkan, aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin semuanya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karam ya Rabbi bil Mustafa wa fir lana ma madha ya wasi'al karam ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij'al muslimin ya Rabbi bil sidana wa fir lana ma madha Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair ya Rabbi bil Mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yufika fi madida. Ya rabbana lakal hamdu kullu fi jalalika wa jalalil karim wa azam sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad barakatan fil rizqi zinatan fil ilmi wa tawbatan kullal maut rahmatan dal maut wa badal maut wa afatan hisab. Allahumma amin alaina fi sakaratil maut ya khair nasir ya arhamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ahibbaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ala ya Allah min rahmatina 'inda rahimah tudabbiru lana bi amrin sakinah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bil fadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'inu wa nasta'inu Yang terakhir ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang ingin mendukung daripada perjuangan kami dalam berdakwah, wabil khusus di pondok pesantren dan di majelis taklim, bagi ibu-ibu, bapak-bapak, pada saat ini pertemuan yang mulia ini saya ingin mengumumkan, bagi yang ingin mengambil andil dalam perjuangan dakwah kami,
ingin menyumbangkan daripada sedikit daripada hartanya, 500 rupiah kah, 1000 rupiah kah, 2000 rupiah kah, bahkan yang hanya sekedar doa sekalipun, maka saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menggandakan daripada hartanya. Karena perlu saya katakan kepada ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kita punya binaan majelis taklim yang ada di seberang Samudra. Kalau untuk tahu daerah Pulau Stiluk namanya. Daerah Pulau Stiluk itu memang daerah pulau yang lumayan terpencil, yang minim daripada dakwahnya. Alhamdulillah sampai daripada saat ini beberapa tahun kita dakwah di sana, kita mulai menghidupkan masjid-masjid yang roboh, orang-orang tua renta, anak-anak yatim. Maka kita akan adakan majelis di sana setiap sebulan sekali. Sebulan sekali saya lewat ke sini nih. Karena nanti udah kenal, mungkin nanti entah saya sedang sholat di sini ya. Nah, dan setiap bulan, setiap selesai mengadakan majelis taklim, kami senantiasa bagi-bagi beras kepada mereka. Maka jarang ada pengajian habis ngaji bagi sembako, jarang kan? Dan sampai saat ini alhamdulillah kita laksanakan setiap bulan. Dan itu hasil daripada dananya itu dari beberapa orang kenalan saya, yang mereka punya satu kekuatan power, yang mereka ingin menyumbang daripada sedikit hartanya. Karena dalam perihal berdakwah ini tidak harus mereka berilmu dalam berdakwah. Dakwah banyak dengan berbagai macam cara, dengan pangkat, jabatan, harta, dengan pengaruh, masa, dan kuasanya. Intinya semua niat untuk membantu Allah, agama Allah Subhanahu wa taala. Saya minta tolong kepada 2 orang panitia untuk berjalan dari ujung mengitari daerah itu. Kalau ibu-ibu yang mewakili silakan, dan bapak-bapak silakan yang mau menyumbangkan daripada sedikit daripada hartanya. Saya tidak akan malu berbuat seperti ini selagi kita untuk dakwah kebaikan. Semoga saya doakan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang menyumbangkan sedikit daripada hartanya, Allah lipat gandakan hartanya. Maupun mereka hanya yang memberikan daripada doa, hajatnya dikabulkan, Allah senangkan, Allah lipat gandakan. Amin amin ya rabbal alamin. Sembari dijalankan, minta tolong kepada Ustaz Arif Hidayat membaca daripada sholawat sampai selesai, kemudian ditutup dengan daripada doa penutup. Minta tolong kepada panitia yang bersedia dijalankan ini sorban dari ujung bagi mereka yang ingin menyumbangkan daripada sedikit hartanya. Tolong panitia. Tolong Ustaz Arif, selamat. Sallallahu Nabi Muhammad. Jangan dimakan. Ya Rasulullah, salamun alaihim, ya Rafi'i asyari wal
dari hartanya ataupun hanya menyumbang daripada doa, Allah Subhanahu wa taala ganti berlipat-lipat kali lipat. Allah Subhanahu wa taala ganti dengan kesehatan, umur yang panjang, kemakmuran, keberkahan, anak yang soleh-soleha, istri yang taat, suami yang taat, rumah tangga yang barakah, hajat yang kabul, hati yang lapang, hidup barakah dunia dan akhirat. Wa al-adiniyan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.